Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai, ketemu lagi bersama saya Putu Rizka Wulandari di podcast saya yang berjudul Ngobrol Ringan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Rikardus dan Bu Sabrina dan Pak Said dengan topik kita yaitu manajemen ASN. Jadi manajemen ASN ini sangat penting ya, karena manajemen ASN ini dibahas agar kita sebagai seorang ASN bisa bersikap atau bersifat profesional dan menjadi smart ASN di era globalisasi, di era digital ini. Baik, untuk yang pertama saya berikan kesempatan ke Bapak Ardus tentang yang akan membahas tentang apa itu ketujuan dan kedudukan dari manajemen ASN ini. Jadi sebelum Bapak, saya juga akan sedikit ya membahas tentang apa itu manajemen ASN. Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar berakhlak, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi untuk tujuan dan kedudukan, saya persilahkan ke Bapak Adus. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Bertolak dari pengertian manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar yaitu berakhlak, lalu ASN yang beretika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sedangkan kedudukannya itu, ASN itu sebenarnya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ini artinya ASN itu adalah seorang yang independen. Dia tidak boleh terikat dengan golongan atau partai politik lain. Karena apa? Karena jika dia terikat, maka dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sekian Bu dari saya. Terima kasih. Baik Pak Adus, terima kasih atas pemaparannya. Jadi untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai tugas dan fungsi. Silakan untuk Ibu Amel atau Ibu Sabrina, saya persilahkan. Oke, makasih Bu Rizka atas waktunya. Saya sebelumnya akan menjelaskan dulu peran ASN ini ya. ASN ini berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ardus dan Bu Rizka, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk fungsi ASN itu sendiri, kita adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua itu ada sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Yang dimana fungsi tersebut akan kita jalankan sebagai tugas ASN. Jadi tugas ASN itu adalah jabaran dari fungsi tersebut, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, seperti kita kan berorientasi pelayanan. Nah, itu termasuk sebagai tugas juga, tugas ASN. Nah, yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah peran kita sebagai ASN dan tugas-tugas kita sebagai ASN. Begitu Ibu, sekian saya jelaskan tentang fungsi dan tugas sebagai ASN. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amel atas pemaparannya sangat jelas sekali ya. Jadi untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Jadi saya akan meminta Pak Said Hidayatul Umam untuk menyampaikan tentang hak dan kewajiban. Silakan Bapak. Siap, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari ASN, yang dimana sebelumnya hak dan kewajiban ASN ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana dari pasal 21 sampai 24. Yang pertama adalah hak pegawai negeri sipil. Hak pegawai negeri sipil ini sebagaimana yang saya sebutkan yaitu diatur di dalam pasal 21 yang meliputi pertama berhak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas.
Dan yang kedua yaitu berhak untuk cuti. Yang ketiga berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat yaitu berhak mendapat perlindungan. Yang kelima berhak mengembangkan kompetensi. Adapun mengenai hak dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut juga dengan P3 diatur juga di dalam pasal 22 yang dimana meliputi berhak menerima gaji dan tunjangan, berhak mendapatkan cuti, berhak mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir berhak mengembangkan kompetensi. Adapun mengenai kewajiban dari pegawai negeri sipil, yaitu diatur di dalam pasal 23 dari Undang-Undang nomor 2014 nomor 5 yang dimana meliputi satu, setiap setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, yaitu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Segitu mungkin Oke, Ibu baik Rizka. Pak Umam atas penyampaiannya. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwa fungsi manajemen ASN adalah untuk pengelolaan ASN, di mana kedudukan peran manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu di mana ASN dibagi menjadi dua ya, ada PNS dan P3K. Sebagai ASN kita memiliki hak dan kewajiban yang harus seimbang. Jadi terima kasih ya sudah join di podcast kita hari ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dalam podcast ini, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Tuhan. Saya Rizka Wulandari undur diri dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. See you next time.